Halo, perkenalkan saya Meyanati Sonika Sinambela, mahasiswa Teknik Komputer dari jurusan Teknik Komputer, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, dengan NIM 2005112017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video demo dari alat tugas akhir saya yang telah saya kembangkan. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan latar belakang serta deskripsi singkat mengenai judul tugas akhir saya, serta komponen dan bagaimana cara kerja alat dan apakah alat berguna bagi pengguna. Kemiri atau Areotes molucana merupakan pohon yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya daerah Sumatera Utara. Perkembangan penduduk yang cepat menyebabkan permintaan komoditas kemiri yang terus meningkat, sehingga kemiri merupakan salah satu komoditas yang sangat penting. Pengembangan tanaman kemiri di Indonesia diharapkan dapat menunjang dan mendorong tumbuh dan berkembangnya perindustrian, memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan meningkatkan roda ekonomi. Adapun komponen yang digunakan pada alat tugas akhir saya ini, yang pertama, Node MCU ESP8266 adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip dengan kemampuan menjalankan fungsi mikrokontroler dan juga koneksi internet atau Wi-Fi. Node MCU ESP8266 dapat diprogram dengan compiler Arduino menggunakan Arduino IDE. Bentuk visi dari Node MCU ESP8266 terdapat port USB mini sehingga akan memudahkan dalam pemrogramannya. Yang kedua yaitu sensor load cell. Sensor load cell adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan atau berat pada sebuah beban. Sensor load cell umumnya digunakan komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada jembatan yang berfungsi untuk menimbang berat dari sebuah beban. Yang ketiga yaitu HX711. HX711 adalah sebuah sensor pengukuran berat yang sangat populer dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam sistem pengukuran berat yang membutuhkan kekuatan tinggi. Sensor HX711 dirancang khusus untuk mengukur berat beban atau berat menggunakan teknologi pengukuran. Yang keempat, LCD. LCD yaitu suatu display dari bahan cairan kristal yang pengoperasiannya menggunakan sistem dot matrix. LCD atau Liquid Crystal Display 16x2 dapat menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri 2 baris dan tiap baris dapat menampilkan 16 karakter. LCD ini berfungsi untuk menampilkan hasil berat kemiri yang telah dipecahkan. Yang kelima yaitu Blink. Blink adalah platform yang mempermudah dalam pembuatan interface untuk melakukan controlling dan monitoring melalui Android. Blink merupakan framework yang berupa aplikasi Android dan didesain untuk Internet of Things yang dapat digunakan untuk melakukan kontrol hardware secara remote dan dapat menampilkan data sensor, menyimpan data dan mengvisualisasikannya. Yang keenam, SSR atau Solid State Relay. Fungsi solid state relay sebenarnya sama dengan relay elektromekanik atau magnet kontaktor, yaitu sebagai saklar elektronik yang biasa digunakan untuk atau yang diaplikasikan di industri-industri sebagai device pengendali. Yang ketujuh, Arduino. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computer Cara yang bersifat kerja open dari source. sistem alat pemecah kemiri ini adalah alat akan dihidupkan melalui Android menggunakan aplikasi Blink. Alat akan berjalan jika internet terhubung dengan sistem pemecah kemiri. Pada sistem ini memiliki dua fitur, yaitu menggunakan fitur motor dan ter. Pada fungsi dari motor ini yaitu untuk mengatur waktu dan menyalakan alat menggunakan aplikasi Blink pada fitur motor ini, dan pada fitur ter yaitu untuk meminimalkan berat pada beban sebelum berat kemiri tertimbang. Di sini saya akan memperlihatkan waktu proses pemecahan kemiri dimulai dari awal memasukkan kemiri pada alat pemecah kemiri sampai pada kemiri yang telah dipecahkan dan hasil dari kemiri telah sampai pada wadahnya tersendiri.
Rancang bangun sistem monitoring alat pemecah kemiri berbasis IoT menggunakan aplikasi Blink memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, sistem ini dapat mendeteksi berat dari kemiri yang sudah dipecahkan dan dapat terhubung pada aplikasi Blink untuk mengirimkan hasil berat kemiri. Yang kedua, sistem dapat memantau dan mengontrol alat pemecah kemiri. Yang ketiga, memiliki sensor load cell dan HX711 untuk mendeteksi dan membaca data pada berat kemiri. Yang keempat, sistem ini memberikan pemantauan secara real time terhadap berat kemiri dan waktu beroperasi. Meskipun rancang bangun sistem monitoring alat pemecah kemiri berbasis IoT ini memiliki kelebihan, namun juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu seperti yang pertama, sistem ini hanya dapat berfungsi tergantung pada konektivitas internet atau WiFi. Yang kedua, sensor yang digunakan hanya dapat mendeteksi berat maksimal 5 kg. Yang ketiga, keterbatasan fitur aplikasi. Keempat, pada saat data yang diterima dari berat kemiri masih belum dapat tersimpan pada aplikasi. Kesimpulan dari rancang bangun sistem monitoring alat pemecah kemiri berbasis IoT ini memiliki beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem alat pemecah ini memudahkan proses pemecahan kemiri. Yang kedua, sistem ini dapat menghemat waktu dan meningkatkan pengelolaan produksi. Yang ketiga, sistem ini mampu monitoring hasil kemiri secara efisien dengan menggunakan teknologi berbasis IoT. Sebagai akhir dari video saya ini, saya mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini dengan baik. Tanpa dukungan mereka, saya tidak dapat berada sampai saat ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama proses tugas akhir saya ini. Terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam pengembangan alat saya ini. Kritik dan saran sangat membantu dalam pengembangan tugas akhir saya ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok kecil saya, Kenalet Selamita, yang telah memberikan dukungan doa selama saya melakukan tugas akhir saya ini. Kepada seluruh teman-teman saya, khususnya C6A yang telah memberikan